Halo sobat-sobat Bimbel Cahaya Batam, bertemu kembali di channel YouTube Bimbel Cahaya Batam. Bila Anda tekun, Anda menang. Dalam video kali ini, kita akan membahas penjumlahan akar-akar persamaan kuadrat atau X1 tambah X2. Lalu yang kedua, kita akan membahas mengenai perkalian akar-akar persamaan kuadrat atau X1 dikali X2. Bagian yang ketiga atau yang terakhir dalam video ini, kita akan membahas mengenai persyaratan akar-akar kembar dari sebuah persamaan kuadrat atau bagaimana syarat persamaan kuadrat memiliki akar yang kembar, berarti X1 sama dengan X2. Silakan simak video berikut ini dan tetap semangat. Dari 3 permasalahan yang akan kita bahas, saya membuat permasalahan yang pertama dan yang kedua satu bagian, penjumlahan akar-akar dari persamaan kuadrat dan perkalian akar-akar persamaan kuadrat. Saya buat rumusnya X1 tambah X2, yaitu penjumlahan kedua akar-akar persamaan kuadrat. Rumusnya adalah min B per A, maksudnya adalah minus koefisien B dibagi dengan koefisien A. Sedangkan bagian yang kedua, perkalian akar-akar dari persamaan kuadrat atau X1 dikali X2 sama dengan konstanta dibagi dengan koefisien A. Untuk mengaplikasikan dalam soal, saya kasih contoh soal yang akan kita bahas. Persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Jika diminta jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat ini, bagian yang A lalu yang kedua bagian B perkalian kedua akar-akar persamaan kuadrat. Langsung kita masukkan ke rumus saja. Yang pertama min B per A, sedangkan yang kedua C per A. Supaya kita ketahui ini koefisiennya 1, koefisiennya A 1, koefisien B 5, konstanta 6. Berarti min B min 5 per A 1 sama dengan min 5. Sedangkan yang B konstantanya 6, hanya 1, 6 per 1, 6. Berarti dari persamaan ini jumlah dari akar-akarnya adalah negatif 5. Perkalian dari kedua akarnya adalah 6. Dapat kita buktikan di sebelah sini. X kuadrat ditambah 5X tambah 6. Kita cari akar-akarnya menggunakan pemfaktoran. Jika kalian ingin mengetahui bagaimana proses pemfaktoran, silakan cek link di atas. Ya. Akar-akarnya adalah X tambah 2, X tambah 3. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan, kalian tinggal mengecek aja. Berarti X1-nya sama dengan negatif 2, X2-nya sama dengan negatif 3. Jika dijumlahkan, hasilnya negatif 5. Jadi benar, rumusnya benar. Lalu jika dikalikan, min 2 dikali min 3, hasilnya adalah positif 6. Jadi rumusnya sangat benar, sangat simple, kalian bisa melakukan atau mengaplikasikannya pada soal jika ada soal seperti itu. Contoh yang kedua, saya berikan ini yang pertama. Lalu yang kedua, 2X kuadrat ditambah 13X ditambah 21 sama dengan 0. Bagian yang pertama, X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Kita lihat B-nya 13, A-nya 2. Berarti min 13 per 2 sama dengan negatif atau min 6 1 per 2.
Yang kedua, perkalian dari akarnya. C per A, konstantanya 21, A-nya 2. 21 per 2, nilainya adalah 10, 1 per 2. Teman-teman bisa membuktikan rumus ini apakah benar atau tidak menggunakan pemfaktoran ataupun menggunakan metode-metode yang lain. Tapi untuk contoh soal yang pertama udah kita buktikan, yang kedua kalian buktikan saja. Saya yakin rumus tidak salah. Kita akan lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu syarat dari persamaan kuadrat memiliki akar yang kembar. X1 sama dengan X2. Tetap semangat. Syarat dari persamaan kuadrat memiliki akar kembar atau X1 sama dengan X2 adalah jika determinan bernilai 0. Determinan bernilai 0. Determinan itu rumusnya B kuadrat kurang 4AC. Berarti koefisien B dikuadratkan dikurang 4 kali koefisien A dikali konstanta, nilainya harus 0. Otomatis jika hasilnya 0, dia memiliki akar kembar. Jika ada dua soal, misalkan ini saya kasih dua contoh soal, X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0, X kuadrat kurang 4X ditambah 4 sama dengan 0. Dari kedua persamaan kuadrat ini, yang mana memiliki akar kembar? Kita lihat yang pertama. Ya, ini jawabannya. Untuk yang pertama kita buktikan dulu. B kuadrat, determinannya harus 0. B kuadrat, langsung aja kita buat ya. B kuadrat berarti B-nya 5. 5 kuadrat dikurang 4 kali A. A-nya 1, C-nya 6. 25 dikurang 4 kali 1 kali 6, 24. Ini bukan 0. Ya. Karena apa? 25 dikurangi 24, hasilnya 1. Bukan 0. Berarti X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Persamaan itu tidak memiliki akar kembar. Kita buktikan. Sebelumnya udah kita buktikan, tapi kita tuliskan kembali ya. X kuadrat ditambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah X tambah 2, X tambah 3 sama dengan 0. X1 sama dengan min 2, X2 sama dengan min 3. Jadi beda, bukan kembar. Lantas yang kedua, kita coba lagi apakah kembar atau tidak. D sama dengan 0 sama dengan B kuadrat kurang 4AC. B-nya adalah minus 4, berarti min 4 dikuadratkan dikurang 4 dikali A-nya 1, C-nya 4. Hasilnya harus 0. Min 4 kuadrat hasilnya 16 dikurangi 4 kali 1, 4 kali 4, 16. 16 kurang 16, 0. Berarti ini memiliki akar kembar. Kita buktikan menggunakan pemfaktoran. Jangan lupa untuk menonton video-video sebelumnya menggunakan metode pemfaktoran A sama dengan 1 atau A tidak sama dengan 1 pada video sebelumnya. Sehingga untuk melanjutkan ke bagian ini, kamu nggak kewalahan. X kurang 2, X kurang 2. X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 2. Berarti kembar alias sama. Jadi untuk ketiga bagian, X1 tambah X2, X1 dikali X2, X1 sama dengan X2 telah kita pelajari. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian dan tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa like, comment, share video ini, dan terlebih subscribe agar kami semangat untuk memberikan dan menyajikan video-video yang
bermanfaat bagi kalian. Bye-bye.